Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun dan dimanapun kita berada, serta dalam keadaan sesulit apapun dan dalam kondisi yang bagaimanapun, dengan cara melaksanakan segenap kewajiban dan menjauhi segala larangan Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak lama lagi kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Ya, 17 Agustus nanti kita akan merayakan kemerdekaan yang telah kita raih dan lalui selama 78 tahun. Kemerdekaan Indonesia bukanlah pemberian dari siapapun, bukan pula hadiah dari penjajah, juga tidak dibantu oleh negara manapun. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa ini murni adalah rahmat Allah yang diikhtiarkan melalui perjuangan berdarah-darah serta pengorbanan nyawa dan harta dari para pendahulu kita. Sungguh benar apa yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Para pahlawan dan pejuang kemerdekaanlah yang mengerahkan daya, upaya dan ikhtiar, dan Allah lah yang menentukan dan memberikan kemenangan. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah yang menghendaki terjadinya segala sesuatu. Allah lah yang mencurahkan dan menganugerahkan rahmat kemerdekaan kepada kita semua. Wahazamal ahzaba wahdah. Allah lah sendirian yang mengalahkan semua musuh. Alhamdulillah, ikhtiar para pendahulu kita diiringi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemenangan dan kemerdekaan pada akhirnya dapat diraih. Mudah-mudahan para pahlawan yang telah berjuang untuk Islam dan Indonesia di bumi Nusantara yang telah gugur mendahului kita memperoleh balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemerdekaan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan merupakan nikmat bagi kita semua. Jika kita terus bersyukur atas nikmat kemerdekaan dan nikmat-nikmat Allah lainnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah nikmat-nikmatnya sebagaimana yang Ia firmankan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
Artinya, sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Tetapi jika kalian mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Mensyukuri nikmat adalah dengan tidak menggunakannya dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan melakukan berbagai kebaikan dan berbuat baik kepada orang lain. Kita syukuri kemerdekaan ini dengan melaksanakan semua kewajiban dan menjauhi seluruh larangan Allah. Kita lakukan tugas dan kewajiban kita sebagai ayah, ibu, anak, sebagai suami, sebagai guru, murid, sebagai pejabat, rakyat, sebagai orang yang hidup bertetangga, sebagai orang yang hidup bermasyarakat, dan sebagai orang yang hidup berdampingan dengan umat agama lain. Jika masing-masing dari kita telah mengetahui, memahami, dan melakukan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka negara ini akan senantiasa aman dan sentosa. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Kemerdekaan adalah nikmat yang menjadikan kita terbebas dari berbagai belenggu. Nikmat kemerdekaan adalah pintu yang membuka nikmat-nikmat yang lain. Dengan nikmat kemerdekaan, kita dapat merasakan nikmatnya beribadah dengan leluasa. Dengan nikmat kemerdekaan, kita dapat merasakan nikmatnya belajar dan mengajar. Dengan nikmat kemerdekaan, kita dapat menikmati kebersamaan kita sebagai saudara-saudara seagama, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dan dengan nikmat kemerdekaan, kita bisa membangun negeri ini secara bersama-sama. Oleh karena itu, kita rawat, lestarikan nikmat kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nikmat yang agung ini terlepas dari kita. Bagaimana cara merawat dan melestarikannya? Dengan cara terus membangun negeri ini dan memperbaikinya. Kita mulai dengan membangun dan memperbaiki diri dan keluarga kita, lalu meluas ke masyarakat. Ibarat sebuah bangunan, maka Indonesia terdiri dari banyak sekali batu bata dan komponen-komponen lainnya. Kita dan keluarga kita adalah salah satu dari batu bata negeri ini. Jika semua batu bata dan komponen lainnya baik dan kuat, maka bangunan negeri ini akan kuat. Sebaliknya, jika ada satu saja yang atau beberapa batu bata yang rapuh, maka bisa jadi hal itu akan berakibat rapuhnya bangunan seluruh negeri, bahkan bisa menjadikan seluruh bangunan menjadi runtuh. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, negeri ini tidak hanya berupa wilayah geografis, yaitu tanah, air, dan udara semata. Tapi lebih dari itu, negeri ini juga mencakup manusia yang merupakan penduduk negeri yang tangan merekalah nasib negeri ini akan seperti apa. Oleh karena itu, kita utamakan membangun manusia daripada membangun yang lain. Karena sendi dan tiang penyangganya dari bangunan negeri ini tiada lain adalah akhlak karimah. Lalu apa gerangan fondasi dari bangunan negeri ini? Fondasinya adalah paham dan haluan yang moderat. Ya, paham dan haluan yang moderat dalam politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Terutama paham, pandangan, dan haluan yang moderat dalam keagamaan. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Islam memerintahkan kita agar berpaham moderat atau wasataniyah, tidak ghulu atau melampaui batas yang digariskan Islam, dan tidak taksir atau ceroboh sehingga tidak sampai pada batas yang digariskan Islam. Tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Paham keagamaan yang moderat adalah
paham yang diajarkan dan disampaikan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah dan diyakini oleh mayoritas umat Islam dari masa ke masa. Paham inilah yang harus selalu kita junjung tinggi jika kita ingin membangun negeri ini. Karena faktanya sejarah membuktikan bahwa pemikiran dan paham yang hulu dan taksir dan ekstrim telah memporak-porandakan dan meluluhlantahkan berbagai negara. Contoh konkretnya di masa sekarang adalah Irak, Suriah, Afghanistan, dan lain-lain. Jangan sampai Indonesia menjadi Irak atau Suriah kedua. Paham takfir syumuli atau pengafiran menyeluruh kepada semua orang yang tidak sepaham. Paham pengafiran terhadap pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Islam, menuduhnya dengan taghut. Paham pengkafiran dan pemusyrikan terhadap para pelaku tabarruk, tawassul, peringatan maulid Nabi dan ziarah makam para nabi dan wali. Semua itu telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di berbagai belahan dunia. Hal itu juga telah merenggut kemerdekaan dari banyak orang. Akibat paham-paham ekstrim tersebut, banyak orang yang tidak bisa lagi menikmati kebebasan dan kemerdekaan dalam banyak hal. Lebih-lebih lagi apabila paham dan pemikiran ekstrim tersebut dituangkan dalam aksi-aksi pengeboman, perusakan fasilitas umum, dan pembunuhan serta penyembelihan orang-orang yang dianggap musyrik dan kafir. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Jika kita mencintai negeri ini, jika kita cinta tanah air ini, maka buktikan cinta itu. Jangan hanya cinta yang terucap di bibir saja, tapi cinta yang benar-benar cinta, yaitu cinta yang senantiasa mendorong kita untuk terus membangun dan memperbaiki negeri ini. Kita bangun dan perbaiki negeri ini dengan menjadi pribadi-pribadi yang saleh, yaitu pribadi-pribadi yang berilmu, beramal, penuh dedikasi untuk membangun negeri. Pribadi-pribadi yang saleh akan melahirkan keluarga-keluarga yang saleh, dan keluarga-keluarga yang saleh akan mewujudkan masyarakat yang saleh. Jadi kesalehan individu akan mewujudkan kesalehan sosial. Kesalehan sosial akan menjadikan negeri ini aman, sentosa, dan sejahtera. Dengan kesalehan sosial, segala bentuk kejahatan akan terputus. Dan satu lagi, jangan pernah bosan untuk terus mengkampanyekan paham-paham ahlu sunnah yang moderat dan rahmatan lil alamin. Paham moderatlah yang akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78 bersama kita jadikan Indonesia lebih maju. Masyarul muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bid-dinil qawim wa hadana ila siratil mustaqim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh an-nabiyyul karim ar-raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, ya'lamu annahu la anfa' lil insan fi hadha az-zaman min thalathi khisal as-sadaqati sirri wal ijhar wal istighfar ana
الليل وأطراف النهار وكثرة الصلاة على النبي المختار. فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأفضل الطاعات ومن أقرب الطرق الموصلة إلى رب البريات. فقد أمركم الله سبحانه وتعالى بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم يا أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه. فقال مخبرا وآمرا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على إمام الموحدين وعلم المهتدين وقائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا حبيب الله ورسوله وأمينه على وحيه وتنزيله أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى آله وأصحابه الناصرين لشريعته والمهتدين بهديه المتبعين لسنته وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله تبارك وتعالى عن الخلفاء الراشدين أئمة المهتدين ساداتنا ذوي قدر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أصحاب رسول الله أجمعين وأزواجه الطاهرين أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعلنا بذكرك منتفعين ولكتابك وسنة رسولك متبعين وعلى طاعتك مجتمعين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم أصلح ولاتنا وأمراءنا وكل من ولته شيئا من أمورنا وأمور المسلمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وغزر أمطارنا وأخس أسعارنا واشفي مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وأصلح أحيانا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا له على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.